Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih dengan Buana 79 ya. Salam semangat untuk seluruh siswa siswi di SMK seluruh Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas mengenai utang wesel jangka panjang. Dimana kita sama-sama tahu bahwa utang wesel jangka panjang itu adalah suatu bentuk perjanjian antara peminjam dengan kreditur. Ya, dimana untuk kreditur bersedia memberikan pinjaman sejumlah uang tertentu dan peminjam bersedia membayar secara periodik yang mencakup bunga dan pokok pinjaman dalam kurun waktu lebih dari satu periode akuntansi. Oke, untuk lebih jelas mengenai utang wesel jangka panjang, ini kita akan coba masuk kepada materinya sedikit. Oke, dimana untuk utang jangka panjang di sini ada dua metode pencatatan utang jangka panjang. Di sini khususnya adalah utang wesel atau utang wesel jangka panjang atau metode pencatatan wesel bayar jangka panjang, itu sama saja. Dimana untuk metode pencatatan wesel bayar jangka panjang itu ada dua, yaitu ada wesel bayar jangka panjang yang diterbitkan pada nilai nominal dan pencatatan wesel bayar jangka panjang yang diterbitkan tanpa nilai nominal. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan fokus dulu kepada pencatatan atau utang wesel jangka panjang yang berhubungan dengan wesel bayar jangka panjang yang diterbitkan pada nilai nominal. Oke, akan fokus ini untuk pertemuan kali ini saya akan coba fokus di materi ini atau pembahasan ini, di mana untuk pembayaran wesel atau wesel bayar jangka panjang ini dapat dilakukan dengan cara diangsur ya. Jadi untuk penentuan besarnya angsuran itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu jumlah angsuran tidak sama besar. Kemudian yang kedua, penentuan besarnya angsuran itu dapat ditentukan dengan jumlah angsuran yang sama besar. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan coba masuk ke contoh soal di sini. Oke, ini adalah contoh soal dari wesel bayar jangka panjang yang diterbitkan pada nilai nominal. Oke, di sini saya ambil contoh misalnya pada tanggal 10 September 2022 PT Buana menerbitkan wesel bayar untuk meminjam uang di bank. Nah, wesel memiliki nilai nominal itu sekitar 200 juta dengan bunga 12% dengan bunga 12% yang harus dibayar setiap akhir tahun. Oke, wesel bayar tersebut memiliki periode jatuh tempo yaitu 5 tahun. Oke, atas diterbitkannya wesel ini maka pada saat penerbitan maka PT Buana harus mencatat dalam bentuk jurnal. Nah, jurnal untuk mencatat pada saat penerbitan wesel di sini kita bisa gunakan jurnal yaitu kas ya, karena kita menerima uang. Di sini kita menerbitkan wesel otomatis kita mendapatkan uang. Kas pada wesel bayar masing-masing nilainya adalah 200 juta. Oke, penanggalan tanggal tanggal 10 ya, bulan September tahun 2002. Jadi ini jurnal pada saat diterbitkannya wesel, yaitu kas pada wesel bayar. Kenapa kas didebit? Karena pada saat penerbitan kita otomatis akan mendapatkan uang. Kemudian ada wesel bayar, di sini utang wesel akan bertambah di sebelah kredit seperti itu. Oke. Kemudian untuk menghitung besar angsuran atau besarnya angsuran di sini seperti yang tadi saya sebutkan di awal bahwa untuk penentuan besarnya angsuran ini ada dua cara. Ya, cara yang pertama adalah jumlah angsuran tidak sama besar, kemudian cara yang kedua adalah jumlah angsuran sama besar. Oke, sekarang kita fokus pada penentuan besarnya angsuran dengan cara yaitu jumlah angsuran tidak sama besar. Oke, masih dengan soal yang sama di sini, masih kelanjutan dari soal yang tadi. Ya, kalau dalam jurnal pada saat penerbitan wesel jurnalnya adalah kas pada wesel bayar, maka pada saat menentukan besarnya angsuran di sini kita lihat, kita akan coba hitung untuk besarnya angsuran pada tahun pertama di sini. Oke, dengan menggunakan jumlah angsuran tidak sama besar atau penentuan besar angsuran itu dengan menggunakan cara jumlah angsuran tidak sama besar. Oke, yang pertama untuk menghitung berapa jumlah angsuran tahun pertama di sini yaitu tanggal 31 Desember 2022 ya, ini adalah angsuran pertama. Cara yang pertama adalah kita akan coba cari untuk angsuran pokok pinjamannya. Di mana untuk mendapatkan angsuran pokok pinjaman itu didapat dari nilai nominal wesel yaitu 200 juta dibagi dengan periode jatuh tempo yaitu 5 tahun. Sehingga didapat angsuran pokok pinjaman per tahunnya adalah 40 juta.
Nah, sedangkan untuk menghitung berapa nilai bunga pinjamannya untuk tahun pertama di sini, untuk bunga pinjaman yaitu nilai nominal Wesel dikali dengan persentase nilai bunga itu, yaitu 12%. Sehingga di sini didapat untuk bunga pinjaman yaitu 200 juta dikalikan dengan 12% itu didapat 24 juta. Sehingga untuk angsuran pokok pinjaman 40 juta dengan bunga 24 juta, sehingga besarnya angsuran tahun pertama ini sebesar 64 juta rupiah. Oke, ini adalah besarnya angsuran tahun pertama ya. Jadi didapat dari angsuran pokoknya tadi didapat dari nilai nominal Wesel dibagi dengan jumlah atau periode jatuh tempo yaitu 5 tahun, maka dibagi dengan 5. Kemudian untuk bunga pinjamannya adalah kita hitung berdasarkan nilai nominal Wesel tadi dikalikan dengan persentase nilai bunganya yaitu 12%, yaitu 200 juta dikalikan dengan 12% sehingga didapat 24 juta. Kemudian angsuran pokok ditambahkan dengan nilai bunganya, ini akan menjadi besaran angsuran tahun pertama yaitu 64 juta. Oke, setelah didapat berapa nilai angsuran atau besarnya angsuran pertama atau tahun pertama di sini, maka kita akan coba catat jurnal atau akan kita catat ke dalam jurnal untuk angsuran tahun pertama. Oke, bunyi jurnal untuk mencatat adanya angsuran pertama di sini bunyinya adalah di sini Desember ya, karena dilakukan angsuran tanggal 31 Desember tahun 2002 ya. Angsuran pertama adalah di tahun 2002. Oke, di sini untuk Wesel bayar kita ambil nominalnya dari angsuran pokoknya. Beban bunga 24 juta kita ambil dari nilai bunganya di sini 200 dikali 12%, 24 juta. Sehingga di sini untuk membayar angsuran pertama di sini sebesar 64 juta, maka kita gunakan akun kas di sisi sebelah kredit. Karena otomatis kita mengeluarkan uang, otomatis kas kita akan berkurang, sehingga di sini kasnya berada di sisi kredit untuk membayar angsuran pokok yaitu Wesel bayar dengan nilai atau beban bunganya yaitu 24 juta. Oke, sehingga kas keluar 64 juta. Oke, ini untuk besarnya angsuran tahun pertama. Oke, sekarang kita akan coba hitung besarnya angsuran tahun kedua yaitu 31 Desember 2023 masih dengan menggunakan cara jumlah angsuran tidak sama besar. Oke, kita next ke langkah selanjutnya yaitu menentukan besarnya angsuran tahun kedua. Oke, angsuran tahun kedua yaitu 31 Desember 2023. Masih sama caranya, kita cari dulu angsuran pokok pinjamannya. Di sini 200 juta dibagi dengan 5 periode tahunnya di sini ya, periode untuk jatuh temponya. Kemudian di sini dapat 40 juta. Yang membedakan di angsuran tahun kedua itu adalah perhitungan bunganya. Oke, jika perhitungan bunga untuk tahun pertama dia masih menggunakan nilai nominal 200 juta ya, berhubung tahun kedua untuk nilai sisa angsuran 200 juta tadi sudah diangsur sudah diangsur satu kali yaitu nilai angsuran 40 juta, maka untuk perhitungan bunga tahun kedua ini untuk sisa angsuran masih 160 juta ya. Jadi yang membedakan angsuran pertama yang kedua di sini yang membedakan adalah perhitungan nilai bunganya. Jika bunga pinjaman tahun pertama dia masih menggunakan 200 juta atau dikalikan dengan 200 juta 12%-nya, maka untuk perhitungan bunga tahun kedua karena tahun kedua sudah diangsur 40 juta tadi untuk angsuran pertama, maka sisa angsuran masih 160 juta. Kemudian kita kalikan dengan nilai bunganya 12%, maka didapat 19.200.000 rupiah. Maka besar angsuran tahun kedua didapat nilai 40 juta ditambah dengan 19.200.000, didapatlah nilai 59.200.000 rupiah. Ini adalah nilai angsuran tahun kedua. Oke, seperti itu ya. Jadi saya ulangi, untuk yang membedakan angsuran pertama, kedua, kemudian selanjutnya angsuran ketiga, keempat, dan kelima, yang membedakan di sini adalah perhitungan atas beban bunganya atau bunga pinjamannya. Oke, jika perhitungan bunga tahun kedua itu 160 juta, maka tahun ketiga mestinya 160 ini kita kurangi dengan 40 juta angsuran pokoknya sehingga menjadi 120 juta. Berarti nanti angsuran pada tahun ketiga di sini untuk perhitungan bunga pinjaman yaitu 120 juta dikalikan dengan 12%. Seperti itu kira-kira. Jadi untuk angsuran tahun ketiga dan keempat serta kelima silakan kalian hitung sendiri. Oke, di sini saya hanya memberikan contoh perhitungan angsuran sampai tahun kedua saja.
Oke, setelah perhitungan angsuran di sini sudah selesai, maka kita akan coba catat ke dalam jurnal. Oke, jurnal untuk mencatat adanya angsuran tahun kedua di sini bunyinya masih sama. Wesel bayar, beban bunga pada kas. Yang membedakan di sini adalah nilai bunganya saja. Kalau tadi di angsuran pertama nilai bunganya masih 24 juta, maka begitu masuk tahun kedua dia menurun menjadi 19.200.000 rupiah. Sehingga di sini yang dikeluarkan kas untuk membayar angsuran tahun kedua yaitu yang terdiri dari angsuran pokok dan angsuran bunganya yaitu 59.200.000. Jangan lupa di sini untuk pencatatan jurnalnya karena tahun kedua berarti masuk ke tahun 2023 bulan Desember tanggal 31. Oke, saya rasa untuk penentuan besaran angsuran dengan cara jumlah angsuran tidak sama besar selesai ya. Jadi seperti itu cara perhitungannya. Sekarang kita coba akan masuk ke dalam penentuan besaran angsuran dengan cara jumlah angsuran sama besar. Oke, jadi dengan cara yang kedua tadi ya. Jadi di mana untuk wesel bayar jangka panjang ini diterbitkan pada nilai nominal, yaitu untuk pembayaran wesel sendiri itu ada dua cara ya, dilakukan dengan dua cara untuk penentuan besaran angsuran. Yang pertama jumlah angsuran tidak sama besar di yang barusan kita bahas. Sekarang kita akan bahas untuk yang cara yang kedua yaitu jumlah angsuran sama besar. Oke, sekarang seperti itu ya. Kita lihat di sini jumlah angsuran sama besar. Oke, kita masih menggunakan soal yang sama ya, yaitu pada tanggal 10 September 2022 PT Buana menerbitkan wesel bayar untuk meminjam uang di bank di mana wesel memiliki nilai nominal 200 juta dengan bunga 12%, memiliki periode jatuh tempo yaitu 5 tahun. Oke. Untuk jumlah angsuran sama besar di sini yaitu bahwa dalam cara ini walaupun jumlah setiap angsuran sama besarnya, tetapi komposisi angsuran pokok pinjaman dan jumlah bunga yang dibayar itu berubah-ubah ya. Jadi penetapan angsuran berdasarkan pada nilai sekarang. Nah, dalam penerapan konsep ini jumlah angsuran dapat dihitung dengan cara membagi nilai nominal dengan faktor diskonto yang dapat dicari melalui tabel. Maka di sini sudah saya siapkan untuk tabel P Viva-nya di sini. Oke, saya sudah siapkan untuk tabel P Viva-nya. Perhatikan di sini. Sesuai dengan soal di sini bahwa kita memiliki bunga angsuran 12% dengan periode jatuh tempo 5 tahun. Nah, sekarang untuk menentukan berapa pembagi atas pokok pinjaman kita lihat di tabel PPV ini. Untuk yang ke bawah kita ada periode 1, 2, 3 ini adalah periode tahun. Jika kita periode wesel kita ada 5 tahun berarti kita gunakan baris yang kelima ini. Kemudian besarnya bunga itu adalah 12%. Jika kita tarik lurus maka beban bunga 12 atau besarnya bunga 12% dengan jatuh tempo 5 tahun maka ketemu di titik ini. Oke, berarti ketemu di titik 3,6048 ya, 3,6048. Maka nilai ini akan kita gunakan sebagai pembagi untuk pokoknya, pokok pinjamannya di sini ya. Maka rumus untuk perhitungan angsuran atau besarnya angsuran di sini menggunakan rumus bahwa besaran angsuran itu adalah pokok pinjaman dibagi dengan P Viva. Oke, sehingga di sini untuk besaran angsuran pokok pinjaman di sini kita lihat bahwa nilai nominal wesel itu adalah 200 juta. Ya, pokok pinjaman 200 juta. Kemudian dibagi dengan P Viva. Ini 3,6048. Nah, 3,6048 ini dapat dari tabel P Viva yang tadi kita buka di sini. Ya, jadi bunga 12% dengan masa 5 tahun, maka di sini kalau kita tarik ketemulah di sini nilai atau kita tarik garis lurus, ketemulah nilai di kolom ini yaitu 3,6048 seperti itu ya. Sehingga di sini untuk mencari besarnya angsuran 200 juta atau pokok pinjamannya dibagi dengan tabel P Viva atau nilai P Viva, didapatlah besar angsuran yaitu 55.481.580. Nah, besaran angsuran ini adalah hasil pembulatan dari 55.481.580,1154 sekian ini. Oke, sehingga ini harus kita bulatkan. Setelah kita bulatkan didapatlah nilai ini. 55.481.580. Nah, besaran angsuran ini terdiri dari pokok pinjaman dan bunganya. Ya. Seperti itu. Jadi
Untuk menentukan berapa besarnya angsuran, kita sudah dapat di sini besarnya angsuran per tahun itu adalah 55.481.580. Sehingga tugas kita sekarang adalah mencari berapa pokok pinjaman per tahun dengan bunganya. Ya. Angsuran pokok dengan bunganya. Ya. Jadi pokok pinjaman. Tugas kita adalah dari angsuran ini. Jadi setiap angsuran maksudnya kita harus membayar jumlah ini. Ya, per tahun harus membayar jumlah ini. Nah, tugas kita dari jumlah angsuran ini kita mencari berapa pinjaman pokok pinjaman dan bunganya di sini. Oke, untuk itu maka kita akan coba perhitungkan atau kita cari dengan menggunakan tabel. Oke, next di sini kita akan cari dengan menggunakan tabel di sini. Oke, di sini saya sudah persiapkan untuk tabel angsuran per tahun, di mana tabel angsuran per tahun ini saya bagi ada kolom tanggal, kolom angsuran, kemudian ada kolom bunga, ada pokok pinjaman dan sisa pinjaman. Berhubung di sini sudah diketemukan berapa nilai angsuran pokoknya yaitu 55 juta sekian, maka di sini langsung saya masukkan di kolom angsuran. Jadi setiap angsuran kita membayar ini. Ya, setiap angsuran kita membayar sejumlah ini. Nah, tugas kita adalah mencari berapa sih sebenarnya nilai bunganya dan berapa pokok pinjamannya gitu. Ya, tugas kita adalah ini. Perhatikan di sini untuk mencari bunga 12%, maka rumusnya di sini perhatikan tiap kolom saya sudah kasih clue nomor di sini. Ada kolom 1 angsuran saya kasih kode 1, kolom bunga saya kasih kode 2, pokok pinjaman saya kasih kode 3 dan sisa pinjaman saya kasih kode 4 ya. Jadi pengkodean ini maksud saya adalah untuk mempermudah mencari bunga, pokok pinjaman serta sisa pinjamannya. Oke, di sini untuk bunga 12% ini didapat dari 12 dikalikan dengan kolom 4. Berarti 12% untuk mencari berapa bunga pinjaman tahun pertama, kita rumusnya adalah 12% dikali sisa pinjaman ini berarti. Oke, yang pertama kita akan masukkan coba. Untuk 10 September maka kita utuh ya, nilai kita masih 200 juta. Ini adalah pada saat penerbitan wesel kita langsung dapat 200 juta. Begitu masuk tahun pertama ya, yaitu 31 Desember 2022, kita angsuran pertama besarnya adalah 55.481.580. Jadi angsuran tahun pertama, tahun kedua sampai tahun kelima ini jumlahnya sama, hanya kita cari atau yang membedakan adalah jumlah bunga dan pokok pinjaman ini. Oke, kita hitung sekarang untuk bunga pinjaman atau bunga pinjaman tahun pertama ini dapat dari 12% dikalikan kolom 4, berarti 12% dikalikan 200. Setelah dihitung di sini ketemulah nilai sebesar 24 juta. Ini untuk bunga tahun pertama. Untuk pokok pinjamannya di sini rumusnya adalah kolom 1 dikurangi dengan kolom 2. Berarti angsuran pertama dikurangi dengan bunga. Oke, jadi 55 juta sekian dikurangi 24 juta. Maka di sini didapatlah nilai 31.481.580. Ini adalah pokok pinjaman. Sehingga pokok pinjaman ditambah bunga didapatlah nilai angsuran. Seperti itu maksudnya. Oke, lalu untuk kolom sisa pinjaman di sini dapat kolom 4, berarti kolom ini sisa pinjaman dikurangi dengan kolom 3, berarti 200 juta dikurangi dengan 31 juta sekian ini, maka didapatlah nilai 168.518.420. Berarti untuk setelah diangsur tahun pertama maka sisa pinjaman atau sisa angsuran ini tinggal 168 juta sekian ini. Oke, sekarang kita masuk tahun kedua dengan jumlah angsuran yang sama. Oke, dengan jumlah angsuran yang sama. Di sini kita lihat untuk nilai bunganya 12% dikalikan dengan kolom 4. Berarti karena di sini kolom 4-nya berarti kita hitung untuk sisa pinjaman, berarti kalikannya ini. Berarti 12% dikalikan dengan 168 juta ini. Oke, setelah dihitung didapat nilai 20.222.210 rupiah. Ini didapat dari 12% dikalikan dengan sisa pinjaman ini. Oke, lalu untuk pokok pinjamannya, berapa nilai pokoknya? Ini kita tinggal sesuai rumus 1 atau kolom pertama dikurangi kolom kedua. Berarti angsuran ini dikurangi dengan bunga ini. Oke, didapat 35.259.370. Ya, sekali lagi ini dapat dari 55 juta sekian ini dikurangi dengan 20.222.000 sekian ini. Oke, sisa pinjaman sama. Ya, kolom 4 berarti yang ini. Sisa pinjaman terakhir dikurangi dengan kolom 3 berarti kurangi yang ini. Oke, maka didapat nilai 133.222.000
259.050. Oke, ini dapat dari sisa pinjaman ini dikurangi dengan pokok pinjaman ini. Oke, seperti itu kira-kira. Oke, masuk tahun ketiga. Masih sama, tahun ketiga 12% dikalikan dengan sisa pinjaman kolom 4. Berarti sisa pinjaman terakhir adalah yang ini 133. Berarti 12% dikalikan 133 juta sekian. Maka didapat nilai 15.991.086 rupiah. Oke, untuk mencari pokok pinjaman kita tinggal kurangkan saja nilai angsuran dikurangi dengan bunga ini. Maka didapat nilai 39.490.494 rupiah. Seperti itu. Oke, lalu kita hitung untuk sisa pinjamannya. Untuk sisa pinjaman berarti kolom 4 berarti sisa pinjaman ini dikurangi dengan kolom 3 pokok pinjaman terakhir. Berarti yang ini. Oke, berarti 133 juta sekian dikurangi dengan 39 juta sekian. Didapat nilai sisa pinjaman 93.768.556 rupiah. Oke, kita masuk tahun keempat. Masih sama ya, 12% dikalikan kolom 4 berarti yang ini 93. 12% dikalikan 93 juta sekian. Didapat nilai 11 juta sekian. Lalu untuk pokok pinjaman kolom 1 dikurangi kolom 2 berarti yang ini dikurang kolom bunga ini, didapat nilai 44 juta sekian. Oke, lalu kita masuk kolom sisa pinjaman. Sisa pinjaman berarti kolom 4 atau kolom sisa pinjaman berarti pinjaman terakhir, sisa pinjaman terakhir dikurangi dengan pokok pinjaman terakhir. Di sini dapat sisanya 49.539.203 rupiah. Oke, kita masuk ke kolom kelima atau tahun kelima di sini. Angsuran tahun kelima 12% dikalikan dengan sisa pinjaman berarti yang ini. 12% dikalikan 49 juta sekian ya. Karena rumusnya seperti itu, didapat nilai 5.944.074 rupiah. Oke, untuk pokok pinjaman kolom 1 dikurangi kolom 2 berarti yang ini dikurang ini. Didapat nilai 49.536.876 rupiah. Sehingga untuk sisa pinjaman terakhir itu sisa pinjaman ya, berarti 49 dikurangi dengan pokok pinjaman terakhir. Oke, didapat di sini 2.328 rupiah. Oke, perhatikan. Di tahun kelima atau di angsuran kelima mestinya ini di sini sisa pinjaman 0 mestinya. Oke, di sini ada sisa 2.328. Ini disebabkan karena pada saat perhitungan bunga dia ada koma di belakang ya, ada angka di belakang koma, sehingga di sini karena muncul pecahan maka di sini akan ada sisa. Oke, supaya di akhir angsuran tahun kelima ini menyisakan hasil 0, maka sisa pinjaman ini kita gabungkan atau kita masukkan di dalam angsuran tahun kelima ini, sehingga ini kita masukkan ke sini. Oke, jika ini kita masukkan ke sini jumlahnya adalah 49.539.203 rupiah. Ini sama dengan sisa angsuran terakhir, sehingga yang benar adalah untuk sisa angsuran tahun kelima ini jumlahnya harusnya sama dengan ini. Oke, ini kita masukkan ke atas ini. Oke, kita masukkan menjadi 49.539.203 ya, 203 rupiah. Ya, seperti ini. Sehingga di sini angsuran kelima sisa pinjaman 0. Ya, seperti itu. Oke, itu jika menggunakan penentuan besaran angsuran dengan cara angsuran sama tetap ya, dengan cara jumlah angsuran sama besar. Seperti itu. Oke, setelah itu kita akan coba buatkan jurnal di sini. Oke, di sini saya akan coba buatkan jurnal di tahun pertama dan kedua saja. Berarti yang ini yang akan saya buat jurnal. Oke, jurnal untuk mencatat angsuran tahun pertama dan tahun kedua di sini bunyi jurnalnya adalah masih sama, nama jurnalnya hanya membedakan di sini jumlahnya saja. Oke, untuk tahun pertama di sini jurnalnya adalah wesel bayar. Ini untuk mencatat nilai pokok angsurannya atau pokok pinjamannya. Kemudian beban bunga, ini untuk mencatat nilai bunganya. Kasnya ada di kredit otomatis sejumlah nilai angsuran ini. Berarti tahun pertama kita mengeluarkan kas sebesar 55.481.580. Ini terdiri dari pokok pinjaman dengan nilai bunganya. Seperti itu tahun pertama. Tahun kedua masih sama bunyi jurnalnya, yang membedakan adalah nilai bunga dan pokok pinjaman saja di sini. Oke, kalau jumlah yang kita keluarkan jumlahnya sama. Tuh, 55 juta
481.580. Yang membedakan adalah pokok pinjaman dan bunganya di sini. Oke, jadi wesel bayar ini adalah pokok pinjamannya, sedangkan beban bunga ini adalah bunga angsurannya. Oke, seperti itu kira-kira untuk jurnal mencatat tahun pertama dan kedua jika ya pencatatan besarnya angsuran itu menggunakan cara jumlah angsuran sama besar, karena di sini otomatis besarnya sama, hanya pokok pinjaman dan bunganya yang berbeda, seperti itu. Oke, baik, saya rasa cukup untuk pembahasan mengenai wesel ya, mengenai utang wesel jangka panjang di sini ya. Yang pertama ini saya coba bahas untuk pertemuan yang ini adalah tentang wesel bayar jangka panjang yang diterbitkan pada nilai nominal. Oke, saya rasa cukup. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.